Ini dia hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para sahabat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, rezeki yang berlimpah, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan ini saya lumayan lama juga nggak buat video. Kalau nggak salah 6 bulan 7 bulan yang lalu ya saya buat video terakhir. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat. Ini dia alatnya. Ini namanya sipatan. Ini buat membentuk garis lurus. Terbuat dari kayu. Ini kayu nangka. Ini bekas kusen saya ambil. Kita lubangi. Yang ini juga. Ini enggak tembus ya. Kalau tembus, coba kalau ini sih kalau tembus nggak apa-apa. Tapi kalau ini tembus, ini tintanya bisa meluber ke sini ke bawah. Jadi harus nggak tembus. Ini kalau di toko online harganya itu ada yang nyampe 30 ribuan, ada juga yang lebih. Ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kayu, ada juga yang pakai tinta kering, ada juga yang tintanya basah. Sebetulnya dengan harga segitu murah ya, hasilnya juga lebih rapi. Tapi kalau kita mau berhemat ya, dengan harga 30 ribu kan lumayan. Kita bisa berhemat, kita tinggal memulung kayu bekas ya, kayu apapun sebetulnya bisa ya. Lebih baiknya kayu yang keras, ini kan kayu nangka keras, itu bisa lebih awet. Pakai bekas oli juga dari bahan plastik bisa dibuat alat seperti ini. Tapi kalau pakai plastik kan ininya nggak ada batasnya, jadi kita tinggal gergaji atasnya saja biar terbuka. Untuk tintanya sendiri, wadahnya saya gunakan busa. Sebetulnya pakai kapas pun bisa, pakai serbuk kayu juga bisa. Tapi kalau yang pakai wadah oli atau wadah plastik lainnya, kalau pakai busa ya susah sih. Kalau yang wadah seperti itu bekas oli, itu bisa pakai serbuk kayu ya, lebih baik pakai itu. Kali ini saya gunakan pakai kayu. Ini model kotak, ini bulat. Sebetulnya pakai model tatahan apapun, mau lingkaran mau persegi, itu terserah kita juga sih yang buat. Bisa kita tatah manual ataupun kita pakai tatah mesin, biar lebih cepat, hasilnya juga lebih rapi. Ini kalau saya ini pakai tatah manual, dan ini yang bulat juga pakai tatah manual juga. Jadi bulatannya enggak bulat seperti pakai mata bor Hoso buat kayu ya, ataupun mata bor engsel buat melubangi pintu ya. Kalau mau lebih sempurna kita bisa pakai alat-alat seperti itu ya, pakai mesin. Ini juga Pak, kalau kita mau ya bisa juga dengan sama seperti ini, persegi juga, bebas sih. Untuk tintanya sendiri, ini saya gunakan pakai arang batu baterai. Ini saya gunakan 2 buah bekas batu baterai jam dinding. Sebetulnya kalau mau lebih banyak arangnya, kita bisa ambil dari bekas batu baterai yang besar ya. Dulu kan sering orang tua zaman dahulu pakai baterai yang stainless, yang pakai baterai besar ya, itu gampang, arangnya lebih banyak. Tapi kalau sekarang kan udah beda zaman lagi, batu bata seperti itu kalau di daerah saya lumayan ya, jarang sih, ada cuma jarang yang pakai, karena baterainya juga udah
pada canggih ya zaman sekarang. Ini pakai batu baterai arangnya, kita taruh di sini, dicampur sama oli ya, oli bekas. Ini saya gunakan bekas oli motor. Kenapa saya gunakan oli? Karena kalau arang baterai cuma dilarutkan sama air saja itu kan cepat kering air. Tapi kalau pakai oli itu bisa bertahan lama tintanya di sini. Jadi kekuatan tinta di benangnya itu bisa lebih lama. Jadi kalau mau pakai itu gak perlu nyampur air lagi. Ini pakai air tetap ya, sedikit. Oke, itu mungkin tinta yang digunakan. Kalau mau kita pakai tinta dari toko bisa sih. Tapi kalau susah kita punya bahan sendiri, kita punya batu bata itu bisa digunakan sebagai tintanya. Dan nggak perlu beli juga sih. Ini saya gunakan alat ini gratis ya, nggak pakai modal. Ini pembuatannya nggak pakai modal apapun. Ini kayunya kayu bekas. Ini juga diambil dari hutan kayu. Ini juga busa diambil dari yokorsi, dan tintanya juga diambil dari bekas batu-batu yang ada saja. Oke, ini mungkin cara kerja alat seperti ini. Ini saya sudah siapkan sebuah papan. Ini bekas kayu respang ya, respang rumah. Ini di ujung alat ini ada paku ya. Ini berfungsi buat nahan benangnya biar gak bablas ke sini. Sebab kalau kita udah tarik ya, kita mau garis papan, garis kayu, ini kan kita gulung. Kalau nggak pakai paku, ini kan benang ini bakal bablas ke sini. Jadi masukinnya ke sini susah. Jadi kita pakai paku biar agak bablas. Di samping itu paku ini berfungsi kalau kita mau menggaris papan, meluruskan papan atau kayu, ini kita bisa tancapkan di sini papannya. Jadi kita tinggal palu, detak pakai palu. Sebetulnya kalau kita lagi kerja sama orang lain nggak usah diketok ya, kita tinggal berdua saja yang ujung sini ditarik oleh teman, yang ini oleh kita, tangan kita, jadi kita tinggal tarik. Tapi kalau sendiri cara kerjanya itu paku ini ya, paku yang ini kita tinggal betok, ditancapkan di papan. Saya nggak bawa pengetoknya, pakai saja. Mungkin cara kerjanya seperti ini kurang lebih. Jadi kita tarik benangnya, anggap saja ini papan bengkok ya misalkan. Ini sebetulnya sudah lurus karena udah disebut juga. Kita tarik yang keras. Kenapa harus kita tarik keras? Biar hasilnya juga lebih rapi, lebih lurus. Dan benang ini usahakan harus nempel di papannya. Jadi pakunya harus benar-benar ke bawah ya. Usahakan benang ini rapat dengan papan. Kalau udah kita tarik lumayan keras, jadi kita tinggal tarik atas benangnya. Tintanya belum berbekas di kayu, kita bisa ulang sekali lagi. Oke, mungkin itu. Saya nggak punya kameramen ya. Mungkin ini hasilnya seperti ini. Ini kan ada garis. Jadi kita tinggal belah. Oke sahabat, mungkin itu review cara kerja alat ini. Tukang cat juga bisa sih. Kalau kita mau buat motif cat, kita bisa pakai alat ini buat penggarisnya. Oke sahabat, mungkin itu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.